Orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya, dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si Fulan karena tidur dalam keadaan suci." Orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Sahih Muslim, 469. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat, selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, "Ya Allah ampunilah ia, Ya Allah sayangilah ia." Orang-orang yang berada di saf barisan depan di dalam sholat berjamaah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Huzaimah dari Bara bin Azib. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Orang yang menyambung saf sholat berjamaah atau tidak membiarkan kosong di dalam saf. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Para malaikat mengucapkan, "Amin," ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Sahih Bukhari, 782. Jika seorang imam membaca, "Gairil mahdubi alaihim waladhdallin," maka ucapkanlah oleh kalian, "Amin," karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Al-Musnad 8106. Para malaikat akan selalu bersolawat, berdoa, kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat, selama ia belum batal wudunya. Para malaikat berkata, "Ya Allah ampunilah dan sayangilah ia." Orang-orang yang melakukan sholat subuh dan asyar secara berjamaah. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Al-Musnad 9140. Para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari, yang sudah bertugas malam hari hingga subuh, naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asyar dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari, hingga sholat asyar, naik ke langit. Sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, "Bagaimana kalian meninggalkan hamba-Ku?" Mereka menjawab, "Kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat." Orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Darda, Sahih Muslim, 2733. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Orang-orang yang berinfak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Sahih Bukhari, 1442 dan Sahih Muslim, 1010. Tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya, salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak," dan lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit, bakil." Orang yang sedang makan sahur. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat, berdoa, kepada orang-orang yang sedang makan sahur, termasuk di saat sahur untuk puasa sunnah. Orang yang sedang menjenguk orang sakit. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib, Al-Musnad, 754.
Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Al-Hadits dari Abu Umamah Al-Bahili, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain.